Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dispi Aryani. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai konsep exception handling, multi-threading, object persistence, dan juga berbagai collection pada Object Oriented Programming atau OOP. Di dalam bagian ini kita akan mempelajari teknik yang dipakai dalam Java untuk menangani kondisi yang tidak bisa dalam menjalankan operasi normal dalam program. Teknik ini dinamakan exception handling. Exception handling merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime atau program berjalan. Secara umum, adanya kesalahan atau error yang terjadi pada program pada saat runtime dapat menyebabkan program berhenti atau hang. Untuk itulah diperlukan mekanisme untuk memastikan bahwa program tetap dapat berjalan meskipun terdapat kesalahan yang terjadi. Berikut ada beberapa kata kunci yang digunakan untuk menangani error pada sebuah program. Yang pertama ada try. Itu digunakan untuk menentukan bagian statement program di mana akan terjadi pengecualian. Blok dari try ini harus diikuti dengan catch atau finally. Yang kedua ada catch, yaitu digunakan untuk menangani kesalahan atau pengecualian yang terjadi. Blok catch ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa blok try. Blok catch dapat diikuti oleh blok finally. Yang ketiga ada finally, digunakan untuk mengeksekusi bagian kode yang penting dari program. Bagian ini akan tetap dijalankan baik terjadi pengecualian atau exception maupun tidak. Yang keempat ada throw, digunakan untuk melempar pengecualian yang terjadi, di mana throw digunakan dalam body dari kode yang ada. Yang terakhir ada throws, digunakan untuk mendeklarasikan pengecualian yang akan terjadi pada bagian fungsi tersebut. Berikut ada beberapa exception yang sering terjadi pada bahasa pemrograman Java, diantaranya ada arithmetic exception, itu untuk perhitungan aritmatika, misalkan sebuah angka dibagi 0. Yang kedua ada null pointer exception, itu jika objek yang ingin diakses masih 0, maka tidak bisa diakses metode dari objek tersebut. Yang ketiga ada number format exception, bila ingin melakukan casting type data string ke int, maka akan terjadi kesalahan ini. Yang terakhir ada IO exception, bila yang diminta adalah angka tapi diinputkan berupa string. Secara umum, exception handling dapat dilakukan menggunakan keyword try dan catch. Keyword try dan catch ini selalu berpasangan. Apa sih yang dimaksud dengan statement try? Jadi statement try memungkinkan kita untuk mendefinisikan blok kode yang akan diuji untuk kesalahan yang akan dieksekusi. Sedangkan untuk statement catch itu memungkinkan kita untuk mendefinisikan blok kode yang akan diuji jika sebuah error terjadi di dalam blok try. Ini ada keyword try dan juga catch. Kemudian di sini ada contoh. Contoh di bawah ini akan menghasilkan error karena array dari nomor saya dengan indeks 10 itu tidak ada. Maka hasilnya akan seperti berikut ini. Jika sebuah error terjadi, kita dapat menggunakan try dan catch untuk menangkap error dan mengeksekusi beberapa kode untuk menanganinya. Contohnya seperti ini. Maka hasilnya akan seperti berikut ini. Tidak ada error yang terjadi karena kita menggunakan sistem try dan juga catch. Konsep yang kedua adalah konsep multi-threading. Java adalah bahasa pemrograman multithread yang artinya kita dapat mengembangkan program multithread menggunakan Java. Program multi-utas berisi 2 atau lebih bagian yang dapat berjalan secara bersamaan dan setiap bagian dapat menangani tugas yang berbeda pada saat yang sama memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, khususnya ketika komputer memiliki banyak CPU. Multithreading artinya menjalankan beberapa thread dalam waktu bersamaan. Thread adalah suatu bagian program yang tidak tergantung pada bagian lain dan dapat dijalankan bersama-sama.
Hal ini berarti suatu thread dapat diberhentikan atau diistirahatkan tanpa harus menghentikan yang lainnya. Thread dalam Java dapat diilustrasikan oleh gambar berikut. Sini ada main thread yang mana bisa terdiri dari thread 1, thread 2, thread 3, dan seterusnya. Berikut ada ciri-ciri dari thread. Beberapa thread berbagai alamat memori yang sama. Thread merupakan subproses yang ringan atau lightweight. Biaya atau proses komunikasi antar thread rendah. Perpindahan dari suatu thread ke thread yang lain berlangsung cepat. Secara umum, siklus hidup dari setiap thread dalam Java adalah sebagai berikut. Thread memiliki 5 state dalam thread life cycle atau siklus hidupnya. Itu ada new, runnable, non-runnable, running, dan juga terminate. Namun menurut dokumentasi Sun, hanya ada 4 state dalam thread life cycle pada Java. Itu hanya ada new, runnable, non-runnable, dan juga terminate. Berikut adalah multithreading yang terdapat pada Java. Yang pertama ada new. New adalah kondisi ketika kita telah membuat instance dari kelas thread namun belum memanggil metode start. Yang kedua ada runnable. Kondisi ketika metode start telah dipanggil tetapi thread scheduler belum memilih thread tersebut untuk menjadi thread berjalan. Kemudian yang ketiga ada running. Adalah kondisi ketika thread telah di start dan thread scheduler telah memilih thread tersebut untuk berjalan. Yang keempat ada non-runnable. Itu kondisi ketika thread masih aktif namun tidak memenuhi syarat untuk running. Contohnya ketika method sleep sedang memanggil. Yang kelima ada terminate. Itu adalah kondisi ketika thread berhenti berjalan, yaitu ketika keluar dari run method. Thread pada Java menyediakan kelas thread dan interface runnable untuk melakukan multithreading. Terdapat 2 cara yang dapat digunakan untuk menciptakan thread dalam Java. Yang pertama adalah mengimplementasikan thread dengan mengextend kelas thread. Extend kelas thread untuk menjalankan thread dapat dilakukan dengan memanggil method start. Method start saat start dijalankan, maka sebenarnya method run dari kelas akan dijalankan. Jadi untuk membuat thread harus mendefinisikan method run pada definisi kelas. Berikut adalah contoh implementasi thread dengan mengextend kelas thread. Yang kedua adalah implementasi thread dengan interface runnable. Implementasi interface runnable ini merupakan cara yang paling sederhana dalam membuat thread. Runnable merupakan unit abstrak, yaitu kelas yang mengimplementasikan interface ini hanya cukup mengimplementasikan fungsi run. Dalam mengimplementasikannya, fungsi run kita akan mendefinisikan instruksi yang membangun sebuah thread. Berikut adalah contoh thread dengan interface runnable. Pada contoh sebelumnya, kita hanya berhubungan dengan 1 atau 2 thread, namun sesungguhnya Java memberikan kemungkinan untuk membuat lebih dari 2 thread. Kondisi ini dinamakan sebagai multithread. Perhatikan contoh berikut ini. Kode program ini menunjukkan bagaimana membuat 2 buah thread. Thread yang pertama, kita membuat kelas myThread1 dengan cara menurunkan kelas thread. Cara ini adalah cara kedua untuk membuat thread yang kita singgung di bagian sebelumnya. Thread kedua dengan nama myThread2 juga kita bisa buat dengan cara yang sama. Kemudian, kelas demo multiple thread, kita membuat objek T1 dari kelas myThread1 dan objek T2 dari kelas myThread2. Apabila dijalankan, kode program di atas akan tampak seperti hasil pada di bawah ini. Konsep yang ketiga ada konsep objek persisten. Objek persisten adalah kemampuan sebuah objek untuk tetap hidup dalam sebuah sistem.
tidak terpengaruh waktu dan ruang, bahkan apabila aplikasi pembuat objek tersebut telah dihentikan atau komputer dimatikan. Untuk itu, objek yang diinginkan supaya persisten harus disimpan secara utuh. Penyimpanan objek secara utuh melibatkan penyimpanan struktur data yang dimiliki oleh objek tersebut, nilai-nilai atribut yang dimilikinya, dan pemetaan terhadap referensi ke objek lain apabila ada sekaligus objek yang direferensikannya. Proses itu merupakan sebuah proses yang kompleks dan juga rumit. Objek persisten adalah objek yang menyimpan status dalam penyimpanan sekunder, file basis data. Keunggulan dari objek persisten adalah data atau status yang telah disimpan dalam media penyimpanan atau storage dapat diambil ketika aplikasi dijalankan kembali. Mekanisme dari objek persisten sangatlah sederhana, yaitu memberikan sebuah program kemampuan untuk membaca dan menuliskan keseluruhan objek ke dan dari stream byte. Implementasi objek persisten. Untuk memahami lebih lanjut tentang objek persisten, berikut sini akan saya berikan contoh implementasinya pada aplikasi yang menggunakan basis data sebagai media penyimpanan datanya. Aplikasi ini akan dibuat agar bisa memasukkan data nama dan harga mobil ke dalam database. Berikut langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, ada entity class. Entity class adalah komponen yang merepresentasikan data yang akan disimpan. Dalam konteks pembuatan aplikasi ini, entity class yang akan dibuat adalah kelas mobil yang merepresentasikan data yang akan disimpan. Kelas ini berupa Pujo atau Plain Old Java Object yang memiliki sejumlah file, getter, dan setter method serta konstruktor. Berikut contoh kode untuk kelas mobil. Yang kedua ada control class. Control class di sini merupakan layer yang berisi tentang business logic dari sebuah aplikasi. Berikut ini contoh kode untuk control class. Yang ketiga ada data access object atau DAO. Digunakan untuk memisahkan data access logic dari business logic dan presentation logic. DAO dapat menambah reusability dan maintainability dari data. DAO ini digunakan untuk melakukan operasi akses data. Berikut adalah contoh dari kode untuk DAO Java. Yang keempat ada user interface. Ini merupakan bagian presentation logic, sebuah aplikasi yang digunakan sebagai antarmuka kepada user. Berikut langkah pembuatannya untuk contoh aplikasi ini. Yang pertama, buat package baru bernama view. Yang kedua, buat kelas baru menggunakan gframe form dengan nama tampilan.java. Kemudian pada tab design kita buat label untuk inputan nama dan harga, dan buat text file dengan variabel name untuk inputan nama mobil. Yang ketiga, buat text file dengan variabel nama dengan harga untuk inputan harga mobil. Yang keempat, buat button dengan variabel nama, artinya insert untuk melakukan aksi berupa masukkan kedua inputan ke dalam database ketika button ditekan. Kemudian pada tab search, import kelas mobil dan control. Di sini ada contoh kodenya. Kemudian inisialisasikan variabel C bertipe control pada kelas tampilan.java. Kemudian buat instan dari kelas control, dan kemudian isikan kode berikut ke dalam metode insert atau aksi pada tombol insert ditekan. Mengenai user interface ini akan saya bahas lebih lanjut pada materi grafik user interface selanjutnya. Konsep yang keempat yaitu collection. Pertama, kita pasti pernah mikir tuh gimana sih caranya menyimpan data di dalam memori. Nah, pada Java ini terdapat collection, yaitu tugasnya untuk menyimpan data di dalam memori. Collection merupakan suatu objek yang dapat digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek. Objek-objek yang terdapat di dalam collection disebut dengan elemen. Collection ini menyimpan elemen yang bertipe objek, sehingga berbagai tipe objek dapat disimpan di dalam collection. Kelas collection diletakkan di dalam package java.util dan mempunyai dua interface utama, yaitu collection dan map.
collection terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu set, list, dan juga map. Berikut gambar dari interface collection. Sini ada set, list, dan juga map. Yang pertama kita akan membahas tentang set. Jadi set adalah sekumpulan objek yang tidak didasar dengan urutan dan menolak duplikat. Pada set, setiap anggotanya harus unik. Sedangkan untuk urutan dan tata letak dari anggotanya tidak begitu penting. Set juga dapat menampung berbagai tipe data, bahkan objek. Contoh kelas Java yang mengimplementasikan interface set, yang pertama ada hash set atau data tersimpan acak. Yang kedua ada link set, data tersimpan sesuai urutan saat di-add. Yang ketiga ada tree set, data tersimpan urut secara ASC. Di sini ada contoh dari program dengan hash set, yang dimana nanti pada output itu akan menampilkan data yang tersimpan secara acak sesuai dengan sistem komputer masing-masing ya. Kemudian yang kedua ada list. List merupakan pengelompokan berdasarkan urutan. List memiliki posisi awal dan juga posisi akhir. List tidak harus memiliki isi yang unik, dan list dapat menampung berbagai macam tipe data seperti string, long, integer, bahkan objek. Tidak ada perbedaan output data pada list walau berbeda kelas. Contoh kelas list ada 3. Yang pertama ada array list, yang kedua ada link list, dan yang ketiga ada vector. Di sini ada contoh program list dengan menggunakan array list, yang dimana nanti pada output itu akan sesuai dengan yang sudah kita add pada kode di sini. Kemudian yang ketiga ada map. Map merupakan pendukung pencarian berdasarkan key dengan syarat harus unik. Map juga dapat menampung berbagai tipe data sama dengan list dan juga set. Namun bedanya map dapat menyimpan data secara berpasangan yang terdiri dari key dan value. Untuk nilai dari key harus unik dan tidak boleh ada yang sama. Namun jika tetap menyimpan nilai dengan key yang sama, maka nilai key yang terakhir disimpanlah yang akan tersimpan di dalam map. Berikut di sini adalah contoh program map. Di sini saya menginputkan integer 300 yang bernama Fahad dan juga 300 yang bernama Bella. Sesuai dengan ketentuan dari map, jika menyimpan nilai dengan key yang sama, di sini saya menyimpan key dengan 300, artinya sama, maka nilai key yang terakhir disimpan yang akan tersimpan di dalam map. Maka setelah saya run, hasilnya adalah 100 untuk nilai Dispi, 200 untuk nilai Syabina, dan 300 untuk nilai Bella. Kenapa? Jadi untuk nilai 300 yang bernama Fahad itu tidak akan tersimpan di dalam data.